Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuranul Ulum. Saya di sini mau menerangkan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Sebab yang dibahas yakni kedudukan dan kehujanan hadis. Yang pertama dalil Al-Quran, dalil hadis ijma, argumentasi rasional. Dan yang kedua fungsi-fungsi hadis, yakni bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasrih, bayan al-nas. Next, selanjutnya yakni kedudukan dan kehujanan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam, baik berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin, penjelas terhadap Al-Quran. Karena siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan sangat erat untuk memahami dan mengamalkannya. Dan terdapat dalil Al-Quran yakni Qul atiullah wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah dari ayat Al-Quran tersebut, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah dalam mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah, begitu pula halnya dengan ancaman atau pernyataan bagi yang durhaka. Selanjutnya dalil hadis Rasulullah. An maliki annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amraini lan tadalluma tamassaktum bi ma kitabillah wa sunnatan nabi. Dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya, yakni hadis. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. Hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomani. Ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya. Di antaranya, Abu Bakar pernah berkata, aku tidak meninggalkan sesuatu yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku melakukannya. Selanjutnya, argumentasi rasional, yakni kehujahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis. Sekaligus beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan mentaati Nabi. Menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib, bila seorang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, maka konsekuensinya logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah Ta'ala memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan mentaati Nabi. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa misi untuk menegakkan amanat dari Allah dari aspek akidah. Allah bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dan pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undang serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbangnya wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri. Fungsi-fungsi hadis. Hadis menduduki fungsinya yakni menjadi penjelas mubayyin isi kandungan Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut, wa anzalna ilaika dzikra litabayyana lin-nasi ma nazala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. 1. yakni at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. Yang
Di sana, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah tanganmu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Di atas ditakrir oleh hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. La taqbalu sholata man ahdatsa hatta yatawadda'a. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yakni al-tafsir, adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Memerinci ayat mujmal. Ayat yang mujmal artinya ayat yang ringkas atau singkat yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas mana yang dimaksudkannya. Sebagai contoh, ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan sholat. Ayat tersebut masih bersifat global, masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Contoh perincian itu dapat dilihat pada hadis yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Hadis. B. Membatasi ayat mutlak, artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Contoh ayat mutlak antara lain, takatu ayatus syari illa fi rubu'i dinar fasyo, ada tangan pencuri tak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membatasi ayat Al-Quran yang berbunyi, wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 3. Bayan al-tasri adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarat yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Suatu contoh hadis Nabi yang berbunyi, la yajma'u bainal mar'ati wa amma dia wala bayanul mar'ati wa kholatiha. Seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya. Riwayat Al-Bukhari. Al-Quran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Memang dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kerabat keluarga dilarang dikawini, seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana dijelaskan. Dan yang keempat, bayan al-nasah adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contoh sabda Rasulullah SAW yang dinarasikan Abu Umamah al-Bahili, yakni la wasiyata li warisi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam hadis yang 4 kecuali An-Nasai. Hadis ini menurut mereka menas ayat berikut, kutiba alaikum idza hadara ahadukum mautu intarok khairul wasiyatil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Yang demikian adalah hak yang bertakwa. Cukup sekian, itu saja yang bisa terangkan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang saya terangkan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.